Kemudian nomor 36. Nomor 36 nih ya. Kita mau bikin AJP metode HPP. Ya, kalau metode HPP berarti AJP di perusahaan dagang itu ada metode HPP dan metode ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar laba rugi semuanya boleh dibikinin AJP-nya. Kalau metode HPP nggak semua, yang boleh hanya ini aja. Karena HPP itu dibentuk dari persediaan awal tambah pembelian bersih kurangin persediaan akhir. Di mana pembelian bersihnya rumusnya adalah ini. Pembelian bersih rumusnya pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Jadi semua yang berkaitan dengan HPP yang membentuk unsur-unsur membentuk HPP itu boleh dipakein metode HPP AJP-nya ya. Nah, jadi nomor 36 kita eliminasi dulu yang nggak boleh dibikinin metode HPP, yaitu yang 401 penjualan dicoret. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak membentuk HPP. Kemudian retur penjualan ada nggak di sini? Ada tuh retur penjualan dan pengurangan harga 402 itu juga nggak boleh. Kalau ada potongan juga nggak boleh potongan penjualan ya. Jadi di sini yang boleh hanya persediaan barang dagang awal, PBD awal, pembelian, beban angkut pembelian dan potongan pembelian yang ada di nomor 36 ya. Jadi terus kita bikin AJP-nya gimana? Balik dari posisi saldo normalnya. PBD awal itu debit karena harta, pembelian itu debit, beban angkut seperti pembelian debit, potongan pembelian lawannya pembelian jadi di kredit. Kemudian bikin AJP-nya dibalik. PBD awal nanti jadi kredit, pembelian ditaruh di kredit, beban angkut ditaruh di kredit, potongan pembelian ditaruh di debit. Ya, nanti disandingin lawannya dengan HPP. Jadi jawabannya yang benar adalah yang oh ya, di sini ada PBD akhir ya. PBD akhir itu di kredit ya. Kalau dibikin NJP nanti ditaruh di debit ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik. Kenapa jawabannya C? Karena alasannya ini ya. Nomor 36, nomor 37 kita akan menghitung yang namanya pembelian dengan rumus HPP. Soalnya sudah diketahui HPP-nya. Jadi HPP itu kan rumusnya ini. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, itu rumus HPP. Kemudian pembelian bersihnya kadang-kadang nggak diketahui. Pembelian bersih rumusnya pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur dikurangi potongan. Jadi HPP bisa juga pakai rumus ini, yaitu awalnya dibeli diangkut akhirnya repot. Ya, awalnya dibeli, apalin aja rumus ini, UTBK soalnya sering keluar juga. Awalnya dibeli diangkut akhirnya repot. Awalnya berarti PBD awal ditambah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi PBD akhir dikurangi retur dikurangin potongan. Nah, panjangannya awalnya dibeli diangkut akhirnya repot ya. Nah, kita pakai rumus awalnya dibeli diangkut akhirnya repot aja buat mencari pembelian. Kita masukin semuanya. Di sini awalnya 12 juta persediaan awal, pembeliannya tidak diketahui berapa, beban angkut 2 juta, persediaan akhir 18.250, retur 3 juta, potongan 1.250. Ya, nanti kalau dicari tuh dapat hasilnya pembeliannya adalah 33.850. Ya, ini adalah pembelian bersih. Jawabannya yang A. Ini pembelian bukan pembelian bersih. Jawabannya adalah yang A nomor 37. Ya, kita akan masuk ke 3 nomor terakhir ya. Yang nomor 38 yaitu yang ditanya adalah besarnya beban di luar usaha ya. Cara mencarinya, ini urutannya nih. Penjualan bersih kalau dikurangin dengan HPP dikurangin ya. Nanti namanya laba kotor. Laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha itu termasuk beban penjualan, beban administrasi itu beban usaha. Nanti namanya laba usaha pokok. Laba usaha pokok dikurangi beban di luar usaha seperti beban bunga ya. Beban ya, pokoknya beban yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha namanya beban di luar usaha, ditambah pendapatan di luar usaha seperti pendapatan komisi, pendapatan sewa kalau dia perusahaan dagang tapi punya usaha nyewain ruko yang dia punya juga misalnya ya, pendapatan di luar usaha. Nanti namanya laba bersih ya. Sekarang yang ditanya adalah beban di luar usaha, yang ditanya nih tanya ya. Nah, caranya penjualan bersihnya dulu dikurangin dengan HPP. Kebetulan semuanya ada datanya. Kalau nggak ada, mesti cari dulu satu-satu.
penjualan bersih punya rumus sendiri, HPP punya rumus sendiri ya, tapi ini kebetulan udah ada ya. Jadi kalau dicari dapatnya laba kotor sekian, dikurangi beban usaha, dijumlahin ya dari beban penjualan dan beban administrasi ya, nanti dapatnya sekian, kemudian dicari ininya jadi X, beban di luar usaha, ditambah pendapatan di luar usaha, nanti laba bersihnya dapatnya 26.300 ya. Jadi nanti beban di luar usahanya jawabannya adalah yang A ya, 4350 ya. Nomor 38, nomor 39. Nomor 39 ini ada PD abadi dan PD makmur. Yang ditanya adalah modal, harta ya. Pokoknya kita berarti mencari persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal ya. Nah, kita lihat sama-sama. Sini modal abadi. Kita cari modal abadi ya. Harta sama dengan utang plus modal di tahun 2019 dan 2020. Hartanya kalau dijumlahin semua tuh ya, aktiva lancar dan aktiva tetap itu si PD abadi tahun 2019 adalah 3425. Utangnya sekian, jadi modalnya sekian. Ini balance, ini tambah ini sama dengan ini ya. Kemudian di tahun 2020 sebesar ini ya, kita cari satu persatu. Kemudian PD makmur juga kita lakukan hal yang sama. Hartanya 2019 adalah sekian, harta lancar, harta tetap. Ini utangnya, jadi modalnya sekian ya. Kalau udah dapat itu kita cari utak-atik jawabannya yang benar yang mana ya. Coba lihat yang A. Yang A modal PD makmur naik 5 juta. Bener ya? PD makmur modal ini modal ya. Modalnya naik 5 juta dari 33 menjadi 38. Ini mengalami kenaikan 5 juta ya. Nah, kemudian yang hanya lagi adalah harta. Harta PD abadi naik 29. Bener ya? Hartanya naik. Ini kalau dilihat ini naik ya. Naik 29815. Jadi jawabannya 39 yang A ya. Nomor 40, nomor terakhir. Yeay. Ya. Nomor terakhir yang ditanya adalah nilai modal UD Intan dan UD Permata. Berarti modal akhir ya, yang dicari modal akhir. Caranya adalah sama, harta sama dengan utang plus modal. Kan sini udah ada modal nih Kak. Ini modal awal ya, sebelum dibikin jurnal penutup dan lain-lain ya. Jadi bukan itu yang ditanya modalnya, tapi modalnya adalah modal akhir. Ya, modal akhirnya ini UD Intan, ini UD Permata. Harta sama dengan utang plus modal. Hartanya dijumlahin di sini, yang saya tambahkan adalah kas, piutang, persediaan barang dagang, peralatan. Yang kodenya depannya 1, itu saya jumlahin. Kalau ada ya kodenya 1 ya, itu kita jumlahin. Kalau ada akumulasi penyusutan nanti mengurangi ya. Kodenya 1, termasuk harta juga akumulasi penyusutan. Ya, kalau dijumlahin nih hartanya si UD Intan adalah 25850. Utangnya jangan lupa, tadi saya hampir nggak ketemu. Kenapa? Karena di bawahnya ada utang nih, utang bunga 130. Jadi dijumlahin ya, utang yang di atas tuh yang 570 ditambah dengan 130. Jadi utangnya totalnya 5830. Jadi dapatlah modalnya 20.030 ya. Kemudian untuk UD Permata juga sama, hartanya 29250 dari kas, piutang, persediaan barang dagang dan peralatan. Kemudian utangnya adalah 9315 ya. Dijumlahin, jangan lupa yang bawah tuh ada tuh. Nih utang bunga ya, sebesar 1000. Nah, jadi dapatlah modalnya 19.945 ya. Jadi kalau begitu kita lihat jawabannya yang tepat adalah yang option D, di mana modal UD Intan adalah 20.030 dan UD Permata 19.945.000 ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kelas masing-masing atau di forum diskusi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti pembahasan US kali ini. Selamat belajar semuanya ya. Sedikit lagi kita akan mengakhiri kelas 12, mudah-mudahan diakhiri dengan baik dan mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.